Halo Bapak Ibu Guru, gimana nih UKPPG udah di depan mata ya? Pasti ada yang deg-degan kan? Tenang, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebut tapi tetap dalam. Ngebongkar konsep-konsep pedagogis yang paling penting dan sering banget nongol di ujian. Anggap aja ini SKS, sistem kebut semalam. Tapi yang terarah ya, buat maksimalkan persiapan kita semua. 2 hari lagi. Ya, cuma 2 hari lagi. Kedengerannya emang mepet banget ya. Tapi bukan berarti mustahil loh. Justru ini waktunya kita belajar cerdas, bukan sekedar belajar keras. Nah, sesi ini sengaja saya rancang jadi semacam contekan konsep buat Anda. Kita bakal bedah satu-satu sampai ke akarnya. Biar nanti pas lihat soal, langsung klik, langsung, oh ini toh maksudnya. Yuk, siapin catatannya, kita langsung tancap gas. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 topik utama nih yang jadi fondasi. Kita mulai dari akarnya dulu ya, soal experiential learning. Alias, gimana sih siswa itu belajar dari pengalaman. Terus kita lihat siklusnya gimana. Abis itu kita masuk ke jantungnya pengajaran, yaitu soal emosi dan sosial, atau SEL. Nah, nanti kita dalamin lagi pakai kerangka MC kuadrat. Semuanya ini nyambung banget, jadi penting buat dipahami sebagai satu kesatuan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Belajar dari pengalaman. Ini fondasinya, experiential learning. Jadi, coba deh lupain sejenak metode ceramah yang klasik itu ya. Inti teori ini tuh simple. Belajar itu bukan cuma dikasih tahu, tapi soal ngakuin dan ngerasain. Nah, ini dia pergeseran pentingnya. Dari siswa yang cuma dengerin, jadi siswa yang aktif terlibat. Nah, kutipan dari Dale Carnegie ini ngena banget kan? Pengetahuan bukanlah kekuatan sampai diterapkan. Sebagai guru, kita mungkin hafal macam-macam teori di luar kepala. Tapi, kekuatan sesungguhnya baru muncul pas teori itu kita pakai di kelas. Pas kita lihat efeknya ke murid-murid, jadi pengetahuan itu baru jadi kekuatan kalau dihidupkan lewat pengalaman. Prinsip ini tolong dipegang baik-baik ya, karena ini inti dari experiential learning. Terus, definisi formalnya gimana? Menurut Kolb, experiential learning ini adalah proses di mana pengetahuan itu diciptakan, bukan sekedar ditransfer dari guru ke murid. Jadi siswa itu aktif mengubah pengalamannya jadi pemahaman baru. Nah, ini poin kuncinya. Catat ya, ini sering banget keluar di soal. Fokusnya itu pada proses, bukan hasil akhir semata. Jadi kalau nanti nemu soal yang ngebandingin metode belajar, cari aja jawaban yang paling menekankan gimana siswa berefleksi dan belajar dari apa yang dia lakukan. Bukan cuma soal nilai akhirnya bagus atau enggak. Oke, teori ini ditopang sama 6 pilar penting. Pertama, ingat lagi, belajar itu proses, bukan cuma soal nilai di rapor. Kedua, belajar itu adalah belajar kembali atau relearning. Contohnya, anak yang tadinya mikir semua serangga itu serem, pas observasi semut, dia jadi belajar ulang kan? Ketiga, konflik itu justru bagus. Pas ada 2 murid debat cara nyelesain soal matematika, nah disitulah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Keempat, belajar itu holistik, alias nyeluruh, kena ke otak, hati, sama perilakunya. Kelima, harus ada interaksi sama lingkungan. Dan yang terakhir, intinya, pengetahuan itu lahir dari pengalaman. Oke, teorinya udah dapat, sekarang gimana sih prakteknya? Nah, experiential learning ini bukan sesuatu yang terjadi sekali ada terus selesai. Bukan, ini tuh sebuah siklus yang muter terus dalam 4 tahapan. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalnya anak-anak lagi praktek menanam kecambah. Tahap 1, pengalaman nyata, ya mereka beneran nanam bijinya. Kena tanah, kena air. Tahap 2, observasi refleksi, tiap hari mereka amatin tuh tanamannya. Terus mulai mikir, loh kok yang ditaruh di tempat gelap jadi lebih tinggi tapi warnanya pucet ya? Tahap 3, konseptualisasi. Dari pengamatan tadi, mereka bikin kesimpulan awal atau hipotesis. Jangan-jangan cahaya matahari itu penting buat bikin daun jadi hijau. Nah, tahap terakhir, implementasi. Mereka coba tes hipotesisnya. Mereka ambil tanaman lain, sengaja ditaruh di bawah matahari. Nah, dari percobaan baru ini, siklusnya mulai lagi dari awal. Gitu terus, muter. Terus, artinya apa buat kita sebagai guru? Nah, ini penting banget. Di model ini, peran kita itu bener-bener geser 180 derajat. Kita tuh bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, bukan lagi si paling tahu di depan kelas. Peran kita sekarang jadi fasilitator. Ibaratnya, kita ini arsitek yang ngerancang pengalaman belajarnya. Tugas kita itu nyiapin arena bermain yang aman buat anak-anak bereksperimen, bertanya, dan akhirnya nemuin pengetahuannya sendiri. Ini perubahan yang mendasar banget loh. Oke, tadi kita udah ngomongin gimana cara siswa belajar. Sekarang kita geser fokusnya ke siapa yang belajar.
Ya, manusia yang punya perasaan, punya emosi. Makanya sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah penting. Pembelajaran sosial dan emosional atau yang sering disingkat SEL. Gampangnya gini, SL itu adalah kecakapan hidup. Ini proses buat ngelatih murid-murid kita dan jujur ya, ngelatih diri kita sendiri juga buat bisa kenal sama emosi, bisa ngelola emosi itu, bisa berempati ke orang lain, dan akhirnya bisa bikin keputusan yang benar. Penting banget emangnya. Oh jelas, coba bayangin, murid yang lagi cemas, mana bisa sih dia fokus belajar matematika? Murid yang nggak bisa kerja sama, pasti hancur kan proyek kelompoknya. Nah, SL ini ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, baru dia pembelajaran akademis di atasnya bisa berdiri kokoh. Biar lebih kebayang, kita akan bedah SEL ini pakai kerangka kerja dari CASL. Anggap aja ini tuh kayak petanya gitu loh. Semacam standar emas buat pembelajaran sosial emosional yang dipakai di seluruh dunia. Jadi, paham kerangka ini tuh penting banget. Nah, di dalam CSL ini ada 5 pilar utama. Biar gampang ngapalinnya, bayangin gini aja. Kesadaran diri tuh pas kita ngaca, ngelihat ke dalam diri, oh aku lagi marah ya. Terus, manajemen diri itu gimana kita ngatur apa yang kita lihat di cermin tadi. Oke, aku marah, tapi aku nggak akan ngebanting pintu. Lanjut, kesadaran sosial. Itu kita lihat keluar jendela, coba pahamin orang lain. Habis itu, keterampilan sosial. Nah, ini saatnya kita buka pintu jendelanya dan berinteraksi sama mereka dengan baik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan bertanggung jawab, ini adalah pas kita milih jalan yang benar setelah kita ngaca dan lihat keluar jendela. Kelihatan kan? Semuanya nyambung satu sama lain. Oke, dari 5 kompetensi umum tadi, sekarang kita coba nyelam lebih dalam lagi ya. Ada kerangka kerja lain namanya MAC Quadrat. Ini kayak ngasih kita kacamata yang lebih canggih buat ngelihat keterampilan sosial emosional, fokusnya ke 4 hal. Empati, mindfulness, compassion, sama critical inquiry. Kita mulai dari yang pertama, empati. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Empati itu beda loh sama sekedar kasihan. Kalau kasihan itu kita lihat orang jatuh terus kita bilang, kasihan." Tapi kalau empati, itu kita benar-benar berusaha ngebayangin rasanya jadi dia. Mencoba memahami dunia dari kacamata dia, baik apa yang dia pikirin maupun apa yang dia rasain. Nah, ini dia. Tolong perhatikan baik-baik ya. Bagian ini sering banget keluar di soal. Jadi empati itu ada 2 jenis. Gampangnya, empati kognitif itu empati pakai kepala. Kita paham sama pikiran atau situasi orang lain. Contohnya pas teman kita sibuk, kita bilang, "Oke, aku ngerti kamu lagi banyak kerjaan. Kita ngobrol nanti aja ya." Kita paham, tapi belum tentu ikut ngerasain stresnya. Nah, yang kedua itu empati afektif. Ini empati pakai hati. Kita ikut merasakan emosi orang itu. Contohnya, aku ikut sedih dengar kamu kalah lomba. Jadi ingat, kognitif itu paham, afektif itu ikut ngerasain. Lanjut ke M yang kedua, yaitu mindfulness. Jangan langsung bayangin meditasi berjam-jam atau harus ngosongin pikiran ya. Bukan itu intinya. Mindfulness itu lebih simpel. Kemampuan buat hadir seutuhnya di momen sekarang. Sadar sama apa yang lagi kita pikirin, apa yang lagi kita rasain, tapi tanpa langsung ngejudge, kok aku marah sih? Cuma ngamatin aja. Buat kita para guru, ini tuh semacam superpower loh. Bisa bantu kita tetap adem pas kelas lagi chaos atau pas kita lagi ngerasa overwhelmed. Habis itu ada C, yaitu compassion atau welas asih. Nah, ini hubungannya erat sama empati. Kalau empati tadi kan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Compassion ini adalah langkah berikutnya. Kita tergerak untuk membantu. Jadi compassion itu adalah empati plus tindakan. Ada keinginan tulus buat nolong, buat meringankan beban mereka. Dan ini berlaku juga buat diri kita sendiri loh. Terus apa sih ciri-ciri orang yang punya compassion tinggi? Pertama, mereka bisa nerima diri sendiri apa adanya, plus minusnya. Kedua, mereka ngelihat kegagalan itu ya wajar sebagai bagian dari belajar, bukan akhir dunia. Dan ketiga, mereka punya kesadaran kalau kita semua ini saling terhubung. Nah, kuncinya semua ini dimulai dari welas asih ke diri sendiri dulu. Kita nggak bisa ngasih ke orang lain apa yang kita nggak punya. Dan komponen terakhir dari MC Quadrat, C yang kedua. Critical inquiry atau penyelidikan kritis. Kalau tadi empati dan compassion itu banyak main di hati, nah yang ini bagian kepalanya. Ini adalah kemampuan kita buat mundur selangkah, nggak langsung reaktif. Kita kumpulin dulu informasinya, kita lihat dari sudut pandang yang beda-beda, baru kita bikin analisis atau kesimpulan. Ini penting banget buat nyimbangin antara perasaan sama fakta pas kita mau ngambil keputusan. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan kita.
Cukup padat ya, tapi semoga dapat intinya. Kita udah ngebongkar gimana visual belajar lewat pengalaman dan betapa krusialnya peran kecerdasan sosial emosional dalam semua itu. Pertanyaan terakhir ini bukan buat soal ujian nanti, tapi buat refleksi kita seumur hidup sebagai seorang guru. Coba renungkan. Gimana ya cara saya menerapkan semua ini? Bukan cuma biar lulus UKPPG, tapi biar bisa jadi guru yang lebih berempati, lebih sadar, dan lebih efektif buat murid-murid saya. Karena pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi warisan kita sebagai pendidik. Semangat terus belajarnya, selamat berjuang, dan semoga sukses ya Bapak Ibu.